Jadi untuk inventor presentation, saya akan langsung saja. Kalau Anda akses new dari satu template baru, Anda filter ke metrik, kemudian Anda lihat di sebelah tengah ini, dia ada kelompok part, kemudian ada kelompok assembly, ada kelompok drawing, IPT, IAM, IDW, yang terakhir nanti adalah IPN atau presentation. Fungsi dari inventor presentation tadinya adalah untuk membuat gambar exploded view drawing, ya. Nah, yang nanti juga akan kita buat. Tujuan yang lain adalah dia bisa digunakan untuk membuat video, ya, animasi perakitan ataupun penguraian dari suatu assembly. Jadi ketika kita mulai bisa memilih yang standar milimeter, double klik. Kira-kira nanti tampilannya akan seperti ini yang akan kita buat. Nah, untuk latihan, Anda bisa kerjakan inventor presentation atau membuat animasi dari perakitan pulley ya, atau sebenarnya itu assembly roller ya, roller support ya. Kalau pulley itu kan untuk sabuk atau ya biasanya untuk V-belt dan sebagainya. Jadi penamaannya mestinya itu roller support ya. Ya, baik. Nah, begitu Anda membuat suatu inventor presentation baru, maka dia akan meminta file assembly mana yang mau dibuat presentasinya. Artinya, kalau Anda belum assembly, belum berikan constraint dan sebagainya, ya dia tidak akan bisa bekerja. Ya. Sehingga file assembly yang digunakan itu harus sudah jadi terlebih dahulu. Nah, untuk contoh ini saya akan gunakan roller support SI ya, yang kemarin mungkin namanya kita namakan pulley ya. Jadi di tugas Anda, saya yakin ini sudah selesai semua untuk yang assembly pulley. Nanti bisa mungkin di rename menjadi roller support ya. Jadi kalau merename file di inventor, jangan ketika dia dibuka. Ya. Setelah Anda tutup semua filenya, baru di rename. Nanti asosiasinya dia akan melink sendiri ya. Artinya koneksinya akan tetap dijaga. Saya akan gunakan roller support SC ini untuk membuat presentasinya, kemudian open ya. Dan mungkin untuk tampilannya supaya lebih jelas kita buat visual stylenya yang shaded, menunjukkan garis tepi atau shaded with edges. Jadi seperti ini. Nah, untuk interface-nya, model tree sekarang berubah menjadi scene atau adegan ya. Nah, di adegan ini ada roller support assembly, IAM, kemudian kalau dibuka, maka ini komponen-komponennya yang sudah terakit. Ya. Jadi yang ada di sana hanya assembly dan komponen penyusunnya. Relationship, origin, dan sebagainya itu hilang ya. Kemudian ini daerah kerja, lalu di bawah nanti Anda akan melihat ada storyboard. Ya. Jadi ini seperti kalau Anda membuat film, maka akan ada papan ceritanya ya atau storyboard ya. Anda bisa buat beberapa storyboard gitu ya. Kemudian nanti ada timeline dan ada playernya. Nah, untuk membuat animasi baik perakitan maupun penguraian, yang Anda lakukan adalah melepas komponen-komponen itu satu persatu dari rakitannya. Ya. Jadi kalau Anda lihat ini sudah terakit, maka kita akan lepas satu persatu. Nah, dalam melepas itu Anda harus bisa merencanakan atau Anda membayangkan dalam kondisi real bagaimana si rakitan ini atau assembly ini dia akan diuraikan begitu. Jadi secara logika saja tidak mungkin kita melepas rollernya ini pada urutan pertama ya. Jadi tentu saja yang urutan pertama adalah mur terlebih dahulu, kemudian mungkin ring pengunci murnya, kemudian baru baut, lalu
kelompok roller dan bushing ini menjadi satu, dilepas terlebih dahulu, baru kemudian diuraikan kedua bushing di sebelah kiri dan kanan. Untuk bracket, saya kira ini tetap di tempatnya karena dia digunakan sebagai landasannya. Nah, yang Anda lakukan adalah dari menu presentation, itu melakukan tweak komponen. Ya. Tweak komponen atau nanti lebih mudah mengaksesnya menggunakan shortcut keyboard huruf T ya. Jadi karena tweak itu huruf pertamanya T, Anda bisa lihat di sana dalam kurung T, maka kita akan lebih cepat melakukan tweaking dengan menekan keyboard T. Ya. Ketika saya tekan T, maka akan ada di sebelah kanan ini pemilihan part yang mau di tweaking. Kemudian jenis tweakingnya ada move, ada rotate. Jadi kalau Anda ingat degree of freedom itu bisa move, bergerak 3 sumbu, atau rotate juga 3 gerakan terhadap masing-masing sumbu. Ya. Jadi untuk melepas si mur ini, saya klik komponen murnya. Saya bisa klik di komponen murnya di daerah kerja ataupun di sebelah kiri di model tree-nya. Ya. Jadi dua cara untuk memilih komponen yang akan digerakkan. Lalu akan muncul untuk move, defaultnya akan muncul 3 sumbu, ya. 3 anak panah. Ya. Dia mau digeser kemana. Jadi kalau dilepas berarti saya geser ke panah sebelah ini, ya. Sumbu X. Nah, jaraknya Anda intuitif saja, tidak harus eksak berapa meter gitu. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah jadi babak pertama animasinya, maka di folder tweaks ini sudah muncul tweak 1 adalah geser sekian milimeter. Yang di tweak adalah komponen DIN and ISO atau mur segi 6 M16 gitu ya. Ini kalau kita jalankan, nah, jadi sederhananya seperti itu. Dia punya satu durasi, kalau Anda double klik, maka bisa diketahui durasi animasinya dari menit atau detik 0, durasinya 2,5 detik, berakhirnya di detik ke 2,5. Ya. Jadi kalau Anda nanti merasa ini terlalu lama animasinya, Anda bisa ubah durasinya, atau Anda geser-geser saja ini menjadi sekian detik. Gitu. Misalnya cukup 1,5 detik. Ya. Seperti itu. Jadi timeline ini bisa kita geser-geser supaya menunjukkan dia sedang berada di detik keberapa. Nah, kemudian untuk yang rotasi, jadi timeline saya kembalikan ke detik 0. Untuk yang rotasi, karena ini ada ulir, tidak mungkin kita melepas itu tanpa memutar ya. Nah, ini hanya untuk tampilan saja. Jadi kalau Anda tujuannya untuk membuat exploded view, maka ya tidak perlu ditambahkan tweaking jenis rotate. Ya. Tapi kalau Anda ingin menunjukkan, dimiripkan semirip mungkin dengan kondisi realnya, berarti ini bisa kita pilih lagi, tweak T, kemudian pilih jenis putaran atau rotate. Ya. Sekali lagi, itu putarannya ini terhadap sumbu Y yang tegak, hijau. Ini terhadap sumbu Z yang mendatar ke kanan. Ini terhadap sumbu X yang arahnya seperti ditunjukkan sumbu X ini. Jadi yang tepat saya gunakan sumbu X, kemudian ini saya drag. Ya. Anda bisa melihat dia putarannya sekian derajat. Maka kita bisa override angka ini menjadi misalnya berapa? 10 putaran ya, berarti 360 dikali 10. Ya, 3.600 putaran. Sekali lagi tidak perlu eksak mengikuti ulirnya kisar berapa dikalikan gerakannya. Itu akan menyulitkan Anda sendiri. Kira-kira saja untuk melepas itu butuh berapa putaran. Ya. Anda masukkan pergerakannya dalam sudut sekian degree. Deg itu maksudnya. Degree. Kemudian kalau Anda lihat di timeline-nya dia menjadi komposit. Ya. Artinya kalau komposit ini, gerakan komposit ini kita buka, gabungan ya. Kalau kita buka dia, maka ada geseran
ada putaran. Nah, mungkin bisa disesuaikan durasinya sama gitu ya. Jadi mur ini akan digeser, kemudian juga diputar. Sehingga kalau kita play, maka dia bergeser sambil berputar gitu ya. Oke. Nah, baru selanjutnya Anda tweak komponen yang lain mengikuti prosedur penguraian yang mendekati realnya. Jadi saya coba pilih dulu ringnya dari model tree. Jadi bisa komponen yang dulu kita pilih, baru kita T untuk tweak. Kemudian saya geser lagi ke sini. Oke. Kemudian bautnya saya T. Nah, Anda bisa tentukan juga dari awal mau berapa detik durasi animasinya. Nanti totalnya usahakan tidak lebih dari 1 menit ya. Kemudian untuk 3 ini karena di daerah kerja ini tidak terlihat busing sebelah kanan, sehingga lebih mudah aksesnya melalui model tree. Jadi saya pilih roller, busing 1, busing 2. Ya. Jadi klik, kemudian kontrol klik, kontrol klik. Jadi ketiga komponen itu akan kita gerakkan bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian saya tweak komponen atau T. Nah, Anda bisa lihat saya mau gerakan ke atas ini, ya. Tapi ternyata panahnya itu ke bawah. Kenapa panahnya ke bawah? Karena dia mengikuti origin dari komponen si roller ini, ya, atau pulley ini. Ya. Sehingga Anda jangan gunakan koordinat lokal, tapi gunakan yang global atau world. Ya. Begitu kita ganti ini ke world, maka dia mengikuti koordinat dari globalnya yang di sebelah kiri bawah ini. Ya. Jadi saya bisa geser ke atas tiga-tiganya. Kita oke terlebih dahulu. Baru kita tweak pusing kiri. Kita tweak pusing kanan, itu berarti pusing 2. Saya milihnya dari model tree sekali lagi karena ketutupan ya. Nah, gitu. Ini kalau kita coba animasikan, maka kira-kira ini sudah menyerupai penguraian pada kondisi realnya. Ya. Nah, nanti Anda bisa upayakan gerakan yang bersamaan, misalnya pusing 1, pusing 2 ini bisa disederhanakan. Dia bergeraknya bersama-sama dalam waktu yang sama. Ya. Di kanan kiri dilepas bersamaan gitu misalnya. Supaya tidak ngantri videonya, di video animasinya. Ya, seperti itu. Nah, untuk tujuan exploded view drawing nanti, ketentuannya adalah jangan sampai si masing-masing komponen ini ada yang saling tumpang tindih. Ya. Artinya begini, Anda harus tweak dia sedemikian rupa sehingga, nah kalau seperti ini, berarti dia tumpang tindih. Ya. Jadi harus digeser, kira-kira semuanya terurai dan menempati posisinya masing-masing. Ya. Tidak saling tertumpuk begitu. Oke. Ya. Nah, saya kira ini mudah dan langsung bisa untuk kerjakan jadi hari ini ya. Kemudian di submit. Yang Anda submit apa? Yang Anda submit adalah video animasinya. Ya. Jadi kita tadi play dia berupa animasi penguraian ya atau disassembling. Sekarang kalau kita mau animasikan dia sebagai perakitan, ya, misalnya Anda membuat panduan perakitan mesin yang Anda rancang, maka yang di play adalah reverse order. Jadi simbol segitiga mendatarnya yang sebelah kiri, sebelah kanan maaf. Ya, jadi pusing dipasang terlebih dahulu ke roller, lalu baut dimasukkan di ring dan di mur. Selesai. Ya, jadi ini untuk tampilan Anda cek apakah animasinya sudah sesuai, baik yang forward maupun yang reverse. Nah,
nanti untuk membuat rekaman videonya, silakan Anda masukkan ke video ini. Nah, kemudian untuk yang di daerah videonya adalah Anda bayangkan satu kota tampilan daerah kerja ini sebagai videonya nanti. Jadi ketika animasi ini berakhir, nah jangan sampai videonya nanti terlalu kecil. Jadi ini nanti ketika selesai dia akan ya terurai seperti ini, semuanya terlihat jelas di dalam satu daerah kerja. Ya. Nah, nanti pada bagian selanjutnya akan kita demokan bagaimana memainkan juga kameranya. Ya. Nah, sementara untuk yang contoh ini, kita buat videonya dengan klik publish to video. Nah, kemudian pilih yang current storyboard karena baru ada satu storyboard ya, storyboard 1. Lalu karena yang mau diminta direkam adalah perakitan, maka Anda pakai yang reverse. Jadi jangan lupa reverse ini kita contreng. Lalu resolusinya Anda bisa pilih yang resolusi video umum di YouTube ya, misalnya 1280 kali 720, ini 720p, atau 1080p, yang ini HD ya, Full HD ya. Kemudian Anda beri nama, misalnya perakitan assembly roller. Kemudian pilih foldernya yang mau disimpan di mana. Lalu kalau itu akan diunggah ke PSmart, maka Anda pilih yang WMV ya. Ada dua pilihannya. Kalau Anda mau unggah ke YouTube, silakan pilih yang AV. Karena apa? Karena kalau AV ini dia nanti kompresinya rendah, sedangkan kalau yang WMV itu kompresinya tinggi. Artinya pengaruhnya nanti ke file size-nya, ukuran filenya. Kalau yang WMV akan kecil dan resolusinya rendah, sedangkan yang AV ini resolusinya tinggi. Mestinya WMV ya. Jadi saya ulang, current storyboard, kemudian saya pilih yang 720 saja, 720p. Lalu frame rate semakin tinggi, dia semakin smooth nanti gerakannya. Perakitan roller gitu aja. Lalu pilih yang WMV. Oke. Lalu dia akan mempublish videonya. Dan nanti Anda akan melihat ukurannya mungkin tidak sampai 5 MB ya. Jadi tugas-tugas di PSmart masih bisa menampung itu. Berikutnya untuk animasi penguraian dari troli, kita akan membuat satu file inventor presentation yang baru ya. Standar MMIPN. Kemudian untuk assembly-nya kita pilih troli assembly. Tentu saja yang sudah dirakit ya, sudah diberikan constraint yang sempurna. Visualnya kita buat set it with edges. Nah, kemudian untuk tujuan video mungkin tampilannya akan lebih menarik apabila menggunakan perspektif ya. Jadi tampilan perspektif itu ya seperti kalau mata manusia melihat benda ya, karena dia akan menuju ke arah satu titik perspektif begitu. Sedangkan kalau isometrik ini atau ortografik itu tujuannya untuk gambar kerja. Jadi semuanya sejajar garis-garisnya. Bedanya itu. Untuk perspektif dia akan menuju. Jadi seperti
animasi yang lain, kita akan lepas si assembly troli ini ya satu persatu. Jadi saya mulai dari plug-in terlebih dahulu ya. Nah, di sini jika kita akan memainkan kameranya, jadi misalnya untuk tampilan awal ini, saya akan capture kamera. Nah, kemudian kita tweak dua buah baut atau skrup ini untuk melepas plat penahannya. Jadi misalkan sekian, kemudian platnya ini karena dia menahan, jadi kita lepasnya ke bawah terlebih dahulu, kemudian baru kita geser keluar. Ya. Oke. Nah, garis tweaking ini bisa Anda edit setelahnya ya. Misalnya dia kurang nampak atau kurang sesuai, misalnya seperti itu. Kemudian untuk kedua assembly troli ini, roda trolinya, saya akan putar untuk menunjukkan ya bahwa dia harus dilepasnya berurutan ya. Jadi kemudian setelah posisi seperti ini dari tampilan depan, saya capture kameranya. Ya. Tujuannya supaya lebih kelihatan bagaimana dia dilepas mulai dari assembly atau sub assembly si wheel sub assembly 1 ini ya. Jadi saya pilih sub assembly-nya, kemudian saya T, kemudian dia melepasnya ke kanan terlebih dahulu ya, sampai lepas dari side plate, kemudian tarik ke atas. Sorry. Tweak yang terakhir ini, kemudian kita tweak lagi. Si wheel sub SI naik ya. Kemudian ke kiri. Oke. Jadi kalau ini kita jalankan, maka kamera akan diorientasikan supaya terlihat dari posisi depan. Nah, saya tidak akan tunjukkan tweak seluruhnya. Nah, jadi nanti yang Anda lakukan tetap dilepas masing-masing ya. Kemudian kalau ini sudah lepas ke atas, mungkin yang wheel sub SI 2 bisa kita lepas juga karena posisinya sudah tidak kalau dilepas tidak mengenai yang sebelah kiri. Kemudian juga kita lepas ke atas dan ke samping. Oke. Nah, namun untuk waktunya bisa kita sesuaikan nanti ya. Jadi misalnya ini kita jalankan. Oke. Jadi kamera ini mungkin dia terlalu ke atas ya. Jadi setelah ini mungkin kita orientasikan lebih zoom out lagi.
Dan capture kamera lagi, kalau Anda lihat, maka animasi kamera itu ditempatkan di sebelah paling atas. Oke. Nah, kemudian nanti kalau ini sudah lengkap sampai side plate semua dilepas, maka silakan Anda buat satu storyboard lagi untuk menceritakan storyboard type-nya start from end of previous, jadi meneruskan dari animasi storyboard sebelumnya. Ini saya namakan wheel ya, wheel sub SC. Ya. Kalau yang sebelumnya kita namakan S atau total ya. Jadi semuanya, kemudian babak selanjutnya kita akan membuat khusus yang wheel sub SC. Nah, untuk wheel sub SC nanti mungkin tampilannya dibuat cukup satu sub assembly yang sebelah kiri atau sub assembly 1. Nah, ini bisa kita capture kamera, tapi belum terlihat ya. Jadi yang lain selain dari wheel sub SC, saya pilih yang lain, artinya ini kita klik, ini kita shift klik, maka selain wheel sub SC akan terpilih ya. Anda bisa lihat terhighlight begitu. Lalu ini kita visibility-nya kita matikan. Karena kita akan fokus ke wheel sub SC saja. Nah, setelah visibility-nya mati, kita juga bisa nanti animasikan si roda ini terlihat transparan ya. Jadi opacity-nya bisa kita atur sehingga terlihat komponen bearing dan snap ring di dalam. Jadi mungkin tidak 0 tapi 50% ya. 50% transparan. Lalu kita tweak mana yang dilepas terlebih dahulu. Mungkin kalau kita lihat assembly-nya adalah si snap ring untuk poros terlebih dahulu ya. Lalu snap ring kanan kiri dari bearing, lalu poros dengan bearing, lalu bearingnya dilepas terakhir. Jadi snap ring yang kanan itu adalah, kalau tidak salah yang ini, kita buka sub assembly-nya ya, adalah yang IS 3075 9 mm. Ya, jadi ini saya tekan T, saya geser ke kanan, agak jauh supaya untuk snap ring sebelah kanan, lalu T lagi yang snap ring kanan, ya. Lalu yang snap ring sebelah kiri. Oke, nah kalau Anda lihat ini bertumpuk ya, jadi yang dua tweak sebelumnya sebaiknya kita geser. Ya, ini saya geser. Oke. Kemudian yang poros axle dengan bantalan ball bearing. Jadi kalau Anda ambil ball bearing dari content center, dia akan berubah assembly seperti ini. Ya. Dalamnya ada, walaupun di dalamnya menjadi satu ya, tapi dia defaultnya berupa assembly atau sub assembly. Jadi kita dua itu poros dan bearingnya kita tweak ke kiri. Oke. Kemudian porosnya dilepas terhadap bearingnya. T ke kiri. Selesai. Nah, ketika
bearing ini sudah lepas, ya mungkin si roda kita kembalikan tampilannya. Jadi rolly wheel ini kita opacity-nya kita kembalikan 100%. Ya. Nah, jadi nanti di bawah sendiri ada animasi untuk transparansi ya. Jadi kalau sebelumnya 50% transparan, setelah semuanya lepas, baru kita transparansinya 0 atau dia solid 100%. Ya, untuk ini tidak perlu kita ubah angle kameranya karena sudah cukup jelas. Terakhir, nanti Anda buat videonya adalah jangan lupa all storyboard. Ya. Pilihannya bukan reverse karena mau diperlihatkan penguraian atau disassembling. Videonya pilih yang sama. Kemudian trolley assembly 2 misalnya. Lalu untuk tugas yang ini, saya minta Anda buat AVI-nya, kemudian diunggah ke YouTube. Yang Anda masukkan ke Basement adalah link dari YouTube-nya. Ya, gunakan akun YouTube student ya, masing-masing. Jadi jangan nebeng ke temennya. Nah, yang saya demokan ini penguraiannya belum lengkap ya. Ini hanya untuk tujuan demo saja. Silakan nanti dilengkapi, artinya semua komponen itu terurai. Supaya nanti ketika dibuat gambar terurainya, bisa lebih jelas masing-masing komponen pendukungnya. Jadi untuk yang storyboard kedua ini, sub-assembly dan komponen anggota komponen assembly yang lain tidak dihilangkan, tapi hanya disembunyikan. Baik ya, mungkin itu untuk demonya.